Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesyurina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, program ini ditayangkan setiap hari Rabu malam jam 9. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton atau menyaksikan program ini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan program ini dan sebelumnya episode sebelumnya udah tertinggal misalnya ya, jangan takut, teman-teman bisa menyaksikannya kembali di channel YouTube-nya Banjar TV. Searching aja kabar fotografi. Baik, teman-teman. Mungkin teman-teman juga menanyakan nih, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber pada sebuah perusahaan maupun komunitas ataupun kampus. Silakan hubungin saya melalui WhatsApp maupun melalui Instagram saya. Di follow Instagramnya ya. Nah, teman-teman juga bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan, baik itu melalui channel YouTube, boleh di komen di channel YouTube-nya, atau misalnya WhatsApp saya, nanti apabila saya bisa menjawabnya, akan kita bahas di episode berikutnya ya. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang 3 hal utama foto produk yang menggunakan smartphone. Jadi buat teman-teman ini yang menggunakan smartphone, jangan khawatir. Smartphone itu sekarang namanya juga phone smart ya. Dia udah cerdas sekali dan semakin canggih sekarang ya alatnya, terutama kameranya. Jadi kita sudah bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, tapi ada teknik-teknik yang perlu teman-teman perhatikan. Baik teman-teman, mari kita simak bersama. Teman-teman, 3 hal utama pada foto produk menggunakan smartphone kali ini akan saya sharing buat teman-teman ya. Menurut pengalaman yang pernah saya kerjakan atau lakukan ataupun hadapi, saya sharing ini kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kenapa hal ini harus kita perhatikan? Karena ini menurut saya sangat penting sekali, apalagi buat teman-teman yang punya usaha sendiri ya, UMKM gitu. Jadi kalau teman-teman UMKM yang mempunyai usaha sendiri dan ingin mempunyai foto-fotonya yang bagus dan menarik bagi klien gitu atau konsumennya yang baru gitu kan, pelanggan baru, buat menarik perhatiannya, kita perlu mempunyai foto yang tentu saja menarik dan bagus. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada 3 hal utama, ini yang utama sekali ya bagi teman-teman UMKM yang merupakan bukan fotografer, ya kan? Jadi UMKM itu diwajibkan loh bisa untuk foto produknya sendiri. Karena apa? Karena kita kan sekarang zamannya digital, zamannya jualan online, ya kan? Jadi teman-teman, terutama yang UMKM nih, yang baru mau belajar bagaimana caranya memoto produknya sendiri sehingga menjadi foto yang menarik, simak baik-baik ya. Nah, ada 3 hal utama, ini yang utama loh ya. Sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan, tapi ini yang utama sekali sebagai dasar buat teman-teman yang mempunyai jualan, terutama jualannya online. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenali alat yang kita miliki, yaitu smartphone ya, smartphone. Jadi smartphone ini harus kita kenali benar-benar mereknya sih kita nih apa. Setelah itu kita harus tahu di fitur kameranya itu ada apa saja ya. Nah, hal utama jadi bisa disebut sebuah kamera itu adalah tentu saja adanya lensa. Nah, zaman sekarang smartphone itu udah canggih-canggih ya teman-teman ya. Semakin kesini semakin canggih, semakin banyak lensanya. Kalau dulu baru memakai lensa yang 1, 2, sekarang udah 3 loh.
ya. Bagaimana teman-teman bisa tahu ada 3 lensa di sana? Di belakang ini sudah kelihatan lensanya ada 3, ya kan? Nah, kita harus tahu nih apa fungsinya 3 lensa ini. Teman-teman bisa melihatnya di smartphone teman-teman. Kemudian teman-teman buka apa namanya? Kamera. Nah, di sana akan terlihat ada 3 pilihan, ya, ada 3 pilihan yang tertulis di sana. Yaitu yang pertama adalah lensa belakang ini, ya. Jadi lensa itu ada 2 loh ya, lensa belakang maksudnya ada 2 tempatnya, lensa belakang dan lensa depan, ya. Lensa belakang ini ada 3. Jadi yang pertama adalah lensa zoom. Lensa zoom ini dengan pembesaran 2 kali. Jadi nanti di kamera itu begitu teman-teman klik kamera ada tulisan 2 kali di sisi yang paling sebelah kanan. Tulisannya 2x gitu. Artinya itu adalah pembesaran sebanyak 2 kali dari pandangan mata kita. Nah, itu adalah lensa zoom namanya. Apabila kita ingin menggunakan lensa ini adalah misalnya kita tidak bisa mendekat pada sebuah produk atau objek yang mau kita foto, kita susah untuk mendekat. Tidak bisa kita dekati, mau tidak mau kita gunakan lensa zoom ini. Ya, terus ada lagi di situ adalah 1x atau 1 kali, artinya dia pembesaran 1 kali atau sama dengan mata real kita. Nah, ini yang paling sering kita pakai, ya. Terus ada juga satu lagi adalah tulisannya 0,6. Nah, 0,6 dia kalau teman-teman buka atau klik 0,6 itu adalah lensa wide atau lensa lebar dalam bahasa awamnya ya. Kalau dalam bahasa fotografi namanya lensa wide. Jadi nanti akan terlihat bahwa kita akan bisa menangkap ruangan itu seluas-luasnya yaitu 0,6 kali keluasannya dari sudut mata kita. Biasanya kalau untuk 0,6 itu sering digunakan untuk moto-moto ruangan-ruangan dalam ruangan sempit gitu ya. Jarak yang sempit dengan objek akhirnya kita harus menggunakan 0,6. Atau kita mau moto pemandangan gitu, landscape ya. Terus kita ingin buat gedung-gedung yang tinggi agar semua gedung itu bisa kita tangkap di kamera kita, kita menggunakan lensa wide. Produk, saya tidak menyarankan kita menggunakan lensa wide, ya, karena akan terjadi distorsi. Biasanya memang di ujung-ujung dari foto kita itu akan terlihat cembung, ya. Jadi sangat tidak disarankan karena nanti hasilnya foto produknya cembung gitu, tidak seperti realnya. Sedangkan kita diwajibkan, dituntut untuk foto produk itu bisa memoto sereal mungkin, senyata mungkin, minimal mendekati dari nyatanya gitu. Karena nanti klien akan bertanya, ini benar nggak begini, ini benar nggak begini. Kalau kita menggunakan lensa wide, takutnya nanti di foto akan terlihat panjang, yang kita foto itu terlihat panjang, lebar dan panjang. Nah begitu padahal kenyataannya dia tidak selebar itu, tidak sepanjang itu gitu loh. Nah, kenapa akhirnya saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan lensa wide. Yang bagus itu kita menggunakan lensa yang 1x saja. Yang di tengah nanti tulisannya. Dia akan 0,6, 1x, 2x. Kita pakai yang 1x saja. Itu adalah yang sering kita gunakan, yang bagus kita gunakan untuk foto produk. Lensa zoom jangan juga kita gunakan. Nah, ada dua hal yang patut kita hindari ya. Ingat ya, yang pertama jangan menggunakan zoom. Kalau kita bisa mendekati produk, dekati saja. Jangan di zoom di kameranya. Karena itu akan membuat kualitas foto kita akan berkurang. Sayang sekali kan, kurang tajam begitu. Terus juga hindari editing yang terlalu berlebihan.
Nah, hal kedua yang perlu kita ketahui di fitur kamera itu adalah selain lensa, lensa tadi juga ada lensa depan ya, tapi untuk foto produk jangan digunakan lensa depan. Ya, itu untuk selfie saja. Yang kedua adalah aspek rasio. Aspek rasio ini adalah pengaturan pada kamera, kita mau di rasio berapa gitu kan, misalnya 1:1 atau kotak bentuk foto itu hasil dari fotonya ya. Terus mungkin juga mintanya 3:4 atau 16:9, itu 3 itu yang sering kita gunakan. Kalau mau aman kita gunakan 1:1 saja supaya tidak kepotong-potong gitu ya. Tapi yang sekarang sering digunakan juga adalah 3:4. Karena untuk kita posting di Instagram itu dia sebenarnya menggunakan 4:5. Nah, tapi di pilihan-pilihan kamera kita itu biasanya tidak ada 4:5, adanya 4:3. Jadi nggak apa-apa, nanti agak kepotong sedikit gitu ya. Nah, lalu setelah kita tahu dengan namanya aspek rasio, kita harus tahu yang namanya pencahayaan. Ini hal kedua ya yang patut diketahui. Tadi hal utama adalah kenali produk kita, kenali kamera kita. Terus kita yang kedua adalah kita harus tahu bagaimana penggunaan pencahayaan, bagaimana datangnya cahaya, apakah dia cahaya alami, apakah dia cahaya buatan, yaitu lighting yang sering umum ada baik itu di studio gitu kan, atau lampu-lampu dari rumah saja, ya pencahayaan dari rumah, atau lampu belajar gitu ya yang bisa kita gunakan. Nah, ingat ya kalau kita menggunakan pencahayaan alami, waktu yang tepat untuk memfoto itu adalah di pagi hari jam 7 sampai jam 10. Ini terlepas dari cuaca ya, ini cuaca yang wajar-wajar saja gitu. Jam 7 sampai jam 10. Atau kita pilih di sore hari adalah di jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, karena kalau kita lebih dari jam itu nanti tidak akan mendapatkan hasil yang bagus untuk pencahayaan. Terus yang ketiga, hal utama kita adalah kita harus tahu yang namanya dasar fotografi dengan komposisinya. Dasar fotografi itu adalah yang namanya pencahayaan, ISO, aperture maupun satunya adalah shutter speed. Tapi kita tidak perlu untuk sekarang ini yang ketiga ini tidak perlu kita kuasai lebih jauh karena sekarang ini kamera kita udah canggih-canggih ya. Kita pakai mode auto saja dia akan mengatur pencahayaannya sendiri, ya kan? Asal kita ingat pencahayaan yang udah kita hasilkan, misalnya dari matahari itu udah bagus. Jadi kita jangan takut untuk hal itu. Tinggal komposisi saja nih yang harus kita kuasai juga. Ada 2 yang paling sering dipakai untuk memoto produk komposisinya, yaitu rules of third atau sepertiga, yaitu membagi foto kita menjadi 9 kotak, ya dibingkai menjadi 9 kotak. Dan pertemuan dari kotak itulah yang akan menjadi point of interest kita, letakkan produk kita di titik-titik tersebut. Lalu yang kedua adalah komposisi simetris, yaitu meletakkan produk kita di tengah-tengah. Jadi pembagiannya kiri, kanan, atas, bawah sama. Letakkan di tengah-tengah. Dibagi menjadi 2, layar kita dia ada di tengah-tengah. Nah itu tadi, 2 itu saja cukup untuk dasar bagi teman-teman yang ingin memulai belajar untuk memoto produknya sendiri. Nah teman-teman, demikian tadi sharing saya hari ini mengenai 3 hal utama yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pelajari memoto produk dengan smartphone. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat dan juga bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah, terutama teman-teman yang baru memulai usahanya sendiri ya dan ingin jualan online. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.